Setelah melakoni laga tandang melawan Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang ke Cina dan telah mendarat di Qingdao, Jumat 11 Oktober sore waktu Indonesia Barat. J.Idjes dan kawan-kawan langsung disambut supporter yang sudah menunggu di pintu kedatangan bandara setempat. Dalam unggahan video Instagram PPI Tiongkok, para pemain tiba dalam satu gelombang. Penggawa skuad Garuda melambaikan tangan ke arah supporter sambil melempar senyum. Seperti diketahui, timnas Indonesia hampir saja membawa pulang poin penuh dari markas Bahrain dalam lanjutan babak 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kemenangan di depan mata sirna setelah wasit Ahmed Alkaf tak kunjung meniup peluit panjang meski tambahan waktu sudah terlewat 3 menit. Alhasil, para pendukung timnas Indonesia pun harus kecewa karena Garuda gagal meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tak hanya fans Indonesia, negara-negara seperti Belanda, Jepang, Korea hingga Meksiko semuanya mengomentari laga antara Bahrain versus Indonesia. Menurut mereka, ada sesuatu yang tidak beres dalam laga itu sehingga timnas Indonesia gagal meraih kemenangan yang sebetulnya sudah ada di depan mata. Namun, keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf ditambah dengan gol penyama kedudukan oleh Mohamed Marhun membuat timnas Indonesia terpaksa hanya membawa 1 poin dari Bahrain. Sementara itu, apresiasi besar patut diberikan kepada para pemain timnas Indonesia. Meski gagal meraih kemenangan, Tom Haye dan kawan-kawan tidak patah semangat dan fokus untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Setibanya di Cina, pemain timnas Indonesia akan fokus melakukan pemulihan kondisi fisik. Skuad Garuda punya kurang lebih 4 hari untuk beristirahat dan berlatih jelang pertandingan melawan Cina. Timnas Indonesia terbang dari Bahrain menggunakan pesawat charter. Langkah serupa juga dilakukan oleh Cina yang menyewa pesawat untuk menempuh penerbangan dari Australia. Jadwal pertandingan Cina versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Qingdao Yacht pada Selasa 15 Oktober mendatang. Ini menjadi kesempatan skuad Garuda mencuri 3 poin perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan 3 poin. Perolehan itu didapatkan dari 3 kali bermain imbang secara beruntun melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Di sisi lain, Cina menghuni posisi buncit dengan 0 poin. Namun, berkaca pada pertandingan sebelumnya, PSSI akan mengajukan protes terhadap AFC untuk mencegah kerugian timnas Indonesia, terutama tentang keputusan-keputusan kontroversial dari wasit. Duel Indonesia versus Cina akan dipimpin oleh wasit asal Uni Emirates Arab Omar Mohamed Al-Ali. Usut punya usut, ia ternyata juga punya riwayat cukup kontroversial karena pernah membantu Bahrain menang melawan Australia. Momen itu terjadi pada matchday pertama grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika itu, Al-Ali memberikan kartu merah langsung kepada penggawa timnas Australia di menit ke-77 Kusinienggi. Kurangnya jumlah pemain tersebut membuat Australia tak berdaya menghadapi timnas Bahrain. Mereka akhirnya harus takluk 0-1 dari tim tamu gara-gara gol bunuh diri dari Haris Sautar di menit ke-89. Selain dianggap menguntungkan Bahrain pada laga kontra Australia, pria kelahiran Sharjah ini sudah cukup malang melintang sebagai wasit. Ia bahkan pernah bertugas pada ajang Piala Dunia Usia 17 2023 di Indonesia dengan memimpin 3 pertandingan. Di luar itu, Al-Ali belum pernah memimpin laga yang melibatkan Indonesia sama sekali. Menariknya, pria kelahiran 1988 itu malah sudah 1 kali menjadi pengadil pertandingan yang melibatkan timnas Cina. Al-Ali ditugaskan memimpin pertandingan tim Dragons melawan timnas Singapura pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika itu, Cina menang dengan skor telak 4-1 atas The Lions. Di laga itu, 1 kartu merah dicabut dari kantong Al-Ali untuk Li Wanyi. Namun, kehilangan 1 pemain tak berpengaruh banyak lantaran Cina tetap menang dengan skor 4-1. Tentu, Al-Ali diharapkan dapat memimpin pertandingan dengan lebih adil. Sebab Indonesia masih trauma gara-gara kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga kontra timnas Bahrain. Diperkuat pemain-pemain top seperti J.Idjes, Mes Hilher hingga Tom Haye, timnas Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan di markas Cina. Jika berhasil meraup 3 poin, timnas Indonesia bisa langsung naik ke posisi 2 klasemen grup C di bawah Jepang. Syarat pertama, timnas Indonesia wajib menang atas Cina dalam laga yang digelar di Stadion Qingdao. Faktor kedua yang harus dipenuhi adalah berharap di laga lain Jepang menang atas Australia, serta pertandingan Arab Saudi versus Bahrain berakhir dengan hasil imbang.
Sesuai jadwal, Jepang akan menjamu Australia di matchday keempat pada Selasa 10 Oktober 2024. Di atas kertas, skuad Samurai Biru lebih dijagokan memenangkan pertandingan. Selain karena laga di kandang sendiri, Kaoru Mitoma dan kawan-kawan berada di level yang berbeda ketimbang 5 negara lain di grup C. Terbukti, di 3 laga awal grup C, skuad asuhan Hajime Moriyasu selalu menang. Sebut saja menghajar Cina 7-0, menelanjangi Bahrain 5-0, dan menang 2-0 atas tuan rumah Arab Saudi. Jika hasil ini kesampaian, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 12 angka, sedangkan Australia tertahan dengan 4 poin. Sementara itu, hasil imbang diharapkan terjadi di pertandingan antara Arab Saudi melawan Bahrain. Karena dengan tambahan 1 poin, koleksi poin mereka sama-sama 5 angka. Masih kalah jika timnas Indonesia menang atas Cina dan mengoleksi 6 poin. Kemenangan atas Cina otomatis juga bakal meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia untuk menatap matchday kelima grup C kontra Jepang. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024. Melawan Jepang, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan pemain tambahan. Sosok yang dimaksud adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang sudah tiba di Jakarta pada Kamis 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Cina dan meraih poin dari Jepang membuat timnas Indonesia kembali membuka peluang lebar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C.